Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB. Nggak bosen-bosen pokoknya untuk para warga sekolah selama event PPDB ini. Mas Eka akan berbagi informasi seputaran tentang informasi PPDB ya, kalau kayak juknis, kemudian paparan-paparannya itu para warga sekolah udah pada baca lah. Cuma begitu di lapangan, di teknisnya kadang para warga sekolah bingung harus bertanya kemana ya, dan mendapatkan informasinya mungkin juga bingung juga. Nah makanya Mas Eka coba memberikan informasi-informasi dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, salah satu sudut pandang yang berbedanya ini adalah karena banyak banget di lapangan itu ada nggak yang kayak gini ya kan, beranggapan bahwa setelah mengajukan akun atau akun itu diverifikasi, jadi ajuan akun PPDB ya. Jadi kan kalau untuk PPDB itu prosesnya ada dua, yang pra pendaftaran sama ajuan akun. Kalau yang pra pendaftaran lulusan luar DKI, sementara kalau yang dari dalam DKI itu cukup ajuan akun aja. Luar DKI apa nih Mas Eka? Kartu keluarga? Bukan, sekolah asal luar DKI-nya. Nah kalau masih bingung antara pra pendaftaran dengan ajuan akun, itu coba dicek di ininya Mas Eka, video sebelumnya Mas Eka. Itu sudah Mas Eka bahas tentang perbedaan pra pendaftaran dan ajuan akun. Jadi jangan bingung lagi. Nah kali ini Mas Eka akan membahas tentang di ajuan akun. Karena di ajuan akun juga masih banyak yang salah kaprah, salah arti ya. Bahkan di 2 tahun lalu itu banyak terjadi salah arti dari ajuan akun ini. Apa itu Mas Eka salah artinya? Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi terupdate kepada para warga sekolah. Kira-kira ya, ajuan akun yang salah artikan oleh warga sekolah itu yang seperti apa yang disalah artikan Mas Eka? Jadi gini ya, Mas Eka cerita sedikit 2 tahun yang lalu ya, di tahun 2021 dan 2022 dan 2023 Mas Eka ngalamin ya, itu ada orang tua ya, calon peserta didik barunya, orang tua dia daftar ya, dia daftar di ajuan akun, diverifikasi ya, dapat bukti verifikasinya. Nah setelah dapat bukti verifikasinya, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan jeda waktunya 1 bulan, cukup lama ya, tidak seperti tahun 2024 ini yang jedanya lumayan cukup singkat gitu kan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu jedanya lumayan lama, 1 bulan lebih malah untuk untuk ajuan akun sampai pemilihan sekolah. Nah si orang tua ini menyangka ya bahwa ajuan akun adalah memilih sekolah. Sebab apa? Kan sebab di ajuan akun itu kita memilih tempat verifikasinya. Nah dia berpikir bahwa ketika sudah diverifikasi, artinya ya putra putri dia sudah diterima di sekolah tersebut. Padahal itu baru verifikasi, dan si orang tua tersebut tidak melakukan proses pemilihan sekolah atau tidak mengikuti seleksi ya, di seleksi yang sudah ditentukan di jalur zonasi. Contoh untuk di SD gitu kan, ini kasusnya di SD nih, dia tidak ikut di jalur zonasi ya tidak daftar, jadi tidak memilih sekolah apa-apa. Kemudian ya begitu pengumuman, dia datang ke sekolah, Pak, kok anak saya hilang? Kok anaknya hilang? Anaknya kok nggak ada nih, katanya, namanya nggak ada, saya daftar, saya ngajuin kok nggak ada namanya gitu kan. Begitu kita selidiki, kita cari tahu ya, ternyata mana kalau memang ada bukti daftarnya gitu kan, maksudnya bukti pemilihan sekolah. Karena nanti pada saat pilihan sekolah itu seperti yang video Mas Eka sudah sampaikan ya di video sebelumnya, itu kan ada lembar bukti pilihan sekolahnya tuh ya. Nah bukti lembar pilihan sekolah tersebut dipinta, mana? Oh saya nggak ada yang begini Pak, adanya cuma ini bukti verifikasi ajuan akun PPDB-nya ya. Akunnya belum diaktifasi pula gitu ya. Dibawalah dia sama si orang tua CPBD-nya ini ya. CPDB suka kebalik-balik. CPDB-nya ini dibawa deh. Bu, ya, ini namanya ajuan akun. Ibu belum milih sekolah. Lah terus bagaimana Pak gitu kan? Ya waktunya sudah lewat gitu, karena salah persepsi. Jadi untuk para warga sekolah, tolong bedakan mana ajuan akun, mana pilihan sekolah. Jadi kan prosesnya itu dari mulai ajuan akun, diverifikasi, aktivasi itu ya. Kemudian setelah ajuan sudah diverifikasi dan sudah diaktifasi, maka nanti para warga sekolah tinggal melihat jadwal jalurnya masing-masing, jadwal seleksi di jalurnya masing-masing ya. Jangan sampai terlewat, jangan mengira bahwa sudah verifikasi, sudah aktivasi di sekolah yang tempat verifikasinya merasa diterima. Bukan gitu ya. Itu salah informasi kalau misalkan berpikir bahwa
saya udah diterima ya, verifikasinya lolos, berarti anak saya nanti tinggal sekolah aja di bulan Juli. Itu salah besar ya. Ada proses seleksi yang dimana proses seleksi tersebut ada jadwalnya di masing-masing jalur pada jenjangnya gitu ya. Jadi harus dilihat dan harus diingat jalurnya. Mau pakai jalur apa nih? Kayak misalkan tadi jalur zonasi, ya dilihat tanggalnya. Kalau di SD itu dimulai tanggal 10 sampai tanggal 12 ya untuk seleksinya, kemudian tanggal 13 dan 14-nya itu lapor diri ya. Kemudian di SMP itu ada jalur prestasi dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 12, SMP, SMA dan SMK juga demikian ya. 10 sampai dengan 12 itu seleksinya, dan di tanggal 13 14-nya itu untuk lapor diri. Nah, itu wajib diingat ya. Jangan berpikiran bahwa tempat verifikasi ketika sudah lolos verifikasi maka artinya diterima. Bukan gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Tempat verifikasi yang kalian pilih untuk memilih untuk melakukan verifikasi akun itu tidak mempengaruhi seleksi apa-apa gitu. Artinya tidak mempengaruhi dalam proses seleksinya, hanya tempat verifikasi aja. Ya, bukan berarti kalian misalkan milih tempat verifikasi di SDA maka kalian pasti akan dapat di SDA, bukan seperti itu gitu. Atau kalian ingin memilih sekolah di SDB tapi verifikasi di SDA, boleh nggak? Boleh, karena verifikasi itu tempatnya di mana aja bebas ya. Tapi disarankan lebih dekat dengan rumah gitu. Artinya kalau misalkan ada kendala apa-apa mudah untuk dihubungi atau untuk datang ke posko. Nah, ini juga untuk verifikatornya ya. Ini banyak yang nggak tahu ya, dia pada ikut sosialisasi atau enggak. Ini orang tua udah pada capek untuk mengajukan akun melalui sistem online. Dia scan, dia input, bahkan minta tolong ke orang lain untuk melakukan scan ya. Nggak jarang juga ke warnet, nggak jarang juga ke fotokopi atau ke jasa-jasa lainnya yang mengajukan akun yang mereka sudah mengeluarkan biaya. Kemudian ketika sudah diajukan akun ini didiemin dulu nih ya. Ya, kalau 1 kali 24 jam mungkin masih wajar untuk para warga sekolah nunggu ya. Ini kadang 3 kali 24 jam atau lebih dari 2 kali 24 jam, artinya sudah 2 hari lebih orang digantungin, nggak ada kejelasan mau diverifikasi ini apa gitu keterangannya, dicek masih aja ngegantung. Ini kan warga sekolah nungguin ya. Terus ada juga di kolom komentar YouTube-nya Mas Eka, bahkan sampai orang tuanya datang ke sekolah ya untuk menanyakan, "Pak, kok saya belum diverifikasi?" Terus jawaban oknum sekolahnya bikin gemes gitu ya kan. Emang sengaja, Bu, biarin orang tua pada datang ke sini? Hello, kan kamu ikut sosialisasi, harusnya kamu paham gitu kan. Oke, kalau misalkan terlalu banyak overload, iya Wak, masih dimaklumin sama orang tua kalau overload gitu. Cuma kalau didiemin kemudian orang tua disengaja untuk disuruh datang ke sekolah, buat apa ada sistem online gitu ya. Tinggal kalau tidak sesuai dengan berkas yang diajukan, dibatalkan, ditolak ya, kemudian dikasih keterangan. Kan kita disosialisasinya seperti itu. Kenapa mesti kudu manggil orang tua datang? Terkecuali nih orang tuanya inisiatif sendiri. Contoh, ditolak ya, udah 3 kali ditolak. Contohnya kartu keluarganya kepotong, kita kasih keterangan kartu keluarga tidak terbaca gitu kan. Ini orang tua degel juga, nggak ngerti, nggak terbaca apa, ini terbaca, kita kasih lagi keterangan kartu keluarga terpotong. Apaan terpotong? Ini nggak terpotong, kartu keluarga tidak jelas, buram. Nah, orang tuanya datang, "Pak, saya udah 3 kali ngajuin, kok keterangannya ditolak dengan alasan kartu keluarganya buram." "Memang buram ya Pak?" "Kita kasih lihat." "Ya Bu, ini buram nih, yang benar tuh seperti ini." Nah gitu, bukan justru orang tua yang sudah mengajukan tapi dipaksa untuk datang ke sekolah agar apa? Agar, "Pak, tolong dong diverifikasi." Lah, buat apa ada sistem online kalau kayak begitu ya? Jadi tolong untuk oknum-oknum yang di sekolah seperti itu jangan merusak nama teman-teman yang di sekolah yang bekerja dengan benar-benar ya. Nggak semuanya seperti itu ya para warga sekolah. Banyak sekolah yang justru malah support para warga sekolahnya ketika mengajukan langsung diverifikasi. Karena nggak lama kok proses verifikasinya, nggak lebih dari 5 menit kalau semuanya sudah sesuai dan sekolah tersebut tidak overload. Ya, makanya untuk para warga sekolah pada saat memilih tempat verifikasi itu usahakan cari sekolah-sekolah yang tidak terlalu dalam tanda kutip ya banyak diminati oleh orang lain, sehingga verifikasinya itu cukup cepat. Kalau misalkan sekolah-sekolah yang memang banyak diminati oleh para warga sekolahnya, maka nanti akan numpuk ya. Sehari bisa 200, bisa 300 atau bisa 100 ya kecilnya, atau minimnya 100. Nah, itu kan butuh proses ya. Kalau misalkan 5 menit gitu kan, dan harus teliti pula gitu ya. Kalau berkasnya enak dibaca gampang, tapi kalau tidak enak dibaca ini agak sulit. Nah, jadi tempat verifikasi itu bukan tempat pasti untuk diterima. Jadi para warga sekolah harus
lalui yang namanya seleksi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan verifikasinya lolos, sudah diaktifasi, ya nanti ada proses seleksi ya. Proses seleksinya ya sesuai dengan jalurnya masing-masing dan tanggal yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai lupa nih, jangan sampai keliru ya kalau udah lihat video ini ya. Mudah-mudahan nggak ada yang keliru lagi, nggak ada cerita yang seperti Mas Eka tuh ngalamin 2 tahun belakangan kemarin ya. Datang marah-marah ketika ditanya, wah terus gimana Pak? Ya udah, jalur zonasinya sudah lewat. Kalau misalkan mau lihat nanti di tahap kedua kalau ada bangku kosong gitu atau ada kuota kosong, silakan ajukan. Tapi kalau penuh semua ya silakan cari sekolah yang masih kosong untuk di tahap kedua ataupun di tahap ketiga. Mas Eka sampaikan seperti itu. Makanya untuk para warga sekolah jadi pelajaran untuk PPDB tahun 2024 ini, jangan sampai ada yang berpersepsi bahwa lolos verifikasi dan sudah diaktifasi berarti sudah aman, tinggal masuk sekolah aja nanti di tahun ajaran baru 2024-nya di bulan Juli gitu kan. Enggak, ada proses seleksinya ya. Proses seleksinya berlangsung 3 hari dan 2 hari untuk lapor diri. Itu sesuai dengan jalurnya dan tanggal di jalurnya masing-masing. Seperti itu para warga sekolah. Sekali lagi Mas Eka ingatkan, untuk yang sudah ajuan akun dan sudah diverifikasi serta aktifasi, jangan lupa ya, pilih sekolah, ikuti jalur seleksinya. Jangan sampai tidak mengikuti seleksinya terus merasa sudah terdaftar. Nah, ini yang salah. Ya, oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.